Konferensi pers untuk menjadi anggota Cholanda. Langdijden, aku juga punya uang, tetapi jika kamu ingin memberiku puluhan miliar, aku akan dengan senang hati menerimanya. Hormati wajah murah hatimu itu, aku tidak akan membicarakan banyak hal denganmu lagi. Itu puluhan miliar, kalau dibilang, jangan bilang itu dikirim ke kota. Ini bukan hal yang mudah untuk dikatakan, apa gunanya? Orang-orang telah mencoba menghilangkannya. Baiklah hadirin sekalian, penawaran hari ini telah berakhir dengan sukses. Silakan tetap di pestanya, pesta akan segera dimulai, terima kasih semuanya. Aku benar-benar takut mati, kenapa kamu begitu tampan? Beberapa hari yang lalu, beberapa orang mengambil foto Tong Tan-nu yang digendong seperti seorang putri oleh bibinya ke rumah sakit. Apakah mereka berdua benar-benar bersama? Keduanya benar-benar pasangan yang serasi. Aku akan pergi ambilkan kamu minuman. Kudengar kakak ipar Landa adalah cinta pertama Nonada. Itu mantan Nguyet. Jadi dia pantas hidup sendiri sampai tua, untung Nona Tong menceraikannya. Nonada benar-benar orang yang berbakat dengan seorang wanita cantik. Apakah kalian berdua buta atau apa? Bagaimana kamu bisa layak menjadi seorang Tong Tan-nu? Ipar, hari ini Tong Tan-nu sangat menonjol, adik kami membuatnya menonjol. Ayolah, bagaimana menurutmu? Bagaimana cara melakukannya? Yakinlah, pasti tidak ada yang akan menyelidiki kita. Tidak begitu baik, jika kakek mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan memaafkan kami berdua. Kakak ipar, dia menikahimu dengan kepala di lehermu, apakah kamu tidak ingin balas dendam? Aku punya cara yang lebih baik, ikuti aku. Kenapa kamu kesini mencariku? Kakak ipar, caramu lumayan juga. Setelah beberapa saat, mereka berdua sengaja membasahi baju Tong. Lalu dia menggantinya dengan memakai gaun ini, agar semua orang bisa mengaguminya. Biarkan dia memiliki penampilan yang buruk di depan semua orang. Hei, kamu bodoh sekali, kamu melakukan ini dengan sangat jelas. Begitu saja, gunting dan lepaskan semua jahitan gaun ini. Selama dia memakainya, setelah beberapa langkah, dia akan terlihat buruk. Saat dia berjalan, bajunya akan terlepas. Ternyata mereka telah merencanakan hal yang buruk. Terakhir kali dia menemukan seseorang yang menjebakku, seseorang menemukannya dan meminta maaf di depan umum. Cara seperti ini saja tidak cukup, bagaimana kamu akan mengajarkan keduanya? Sudahkah kamu menemukan caranya? Jika mereka ingin mempermalukanku seperti itu, maka aku akan membebaskan mereka. Jadi aku akan duduk di sini menonton pertunjukan yang bagus. Wanita itu menumpahkan airnya, maaf, aku benar-benar tidak melihatmu tadi, atau haruskah aku mengajakmu berganti pakaian lain? Ternyata, wanita muda itu masih menunggumu di luar. Gaun ini model baru tahun ini, sangat cocok untukmu, sebaiknya kamu memakainya. Tapi aku tidak suka warna ini, atau kamu dapat mengirimkanku gaun yang lain. Bagaimana, apakah kamu setuju? Jadi jika masalah ini diketahui Tuan Muda Cholan, aku akan mengubahnya sekarang. Ayo pergi kakak ipar, gaun ini salinan di atas orang memimpikannya bulan baru seperti ini. Jika kamu melihat sesuatu, jangan melihatnya lagi. Saudaraku, dialah yang menyakiti adik iparku. Lihat, dia bahkan mencuri baju adik iparnya. Gaun rusak ini jelas milik Tong Tan-nu, bagaimana bisa dia memilikinya? Semuanya jelas perbuatan orang tersebut. Kemarilah, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Saudaraku, jika kita terus menyelidikinya, aku akan menelepon kakek. Gaun kulit itu dikenakan oleh Nona Song, dan Nona Tong akan terlihat malu malam ini. Itu sangat buruk, untung saja Nona Tong pintar. Lan Song ini benar-benar jahat sekaligus bodoh. Bagaimana cara mendidik anak ini? Langdijden, lepaskan aku, apa yang ingin kamu lakukan? Ikuti saja aku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Landa, Tan-nu tidak ingin pergi bersamamu, kamu tidak bisa memaksa orang lain seperti itu. Apakah Landa mendidikmu seperti itu? Ini cerita masa laluku bersamanya, bukan giliranmu yang mengaturnya. Kenapa dia harus ikut denganmu? Dia dulunya istriku, dan sekarang sudah jadi mantan istri. Ayolah, kamu sudah mengecewakanku. Bakar barang-barang yang ditinggalkan Tong Tan-nu di sini untukku. Barang-barangnya tidak mendapat izinmu, bagaimana aku bisa menyentuhnya? Siapa yang mau menyentuhnya? Wanita ini benar-benar mesum. Dalam buku hariannya, tertulis bahwa mulai dari usia 10 tahun, dia sudah jatuh cinta dengan seorang pria, memiliki pria lain di hatinya. Namun dia tetap menikah dengannya, benar-benar tidak tahu malu. Mengapa orang di gambar itu sangat mirip denganmu? Hal yang sama terjadi di buku hariannya juga. Apakah kamu akan ikut denganku atau tidak? Ayolah,
dia mengecewakanku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Tuan Dichden, apa yang ingin kamu lakukan? Aku bertanya padanya. Apakah pria di foto itu adalah aku? Selain itu, laki-laki yang diam-diam dia cintai ketika dia berumur 10 tahun yang dia tulis di buku hariannya. Apakah itu juga aku? Lantida, dia sangat narsis. Aku telah menyukaimu selama 10 tahun. Itu sangat lucu sekali. Jadi beritahu aku, siapa sebenarnya pria dalam lukisan ini? Dan apa yang kamu tulis di buku harianmu? Itu sangat mirip denganku. Baiklah, aku akan mengatakan dengan jelas, kamu dan pria yang diam-diam aku cintai memiliki kesamaan, dia hanya pengganti. Tong Tan Nu, itu sangat bagus, aku akan memeriksa buku harianmu. Isi di dalamnya ternyata lebih spesial dari yang aku kira, aku tidak menyangka kamu akan memperlakukannya seperti itu. Saat itu, ketika aku bersamanya, tetapi aku masih memikirkan pria lain, aku benar-benar tidak ingin mengungkapkan buku harian ini ke publik. Lan Dichden, kamu lebih luar biasa dari yang aku bayangkan, sangat luar biasa. Kekurangannya terungkap, dia sangat malu hingga menjadi marah. Tong Tan Nu, saat itu bukankah kamu sangat menyukaiku? Kenapa kamu berubah begitu cepat? Ternyata itu yang kamu suka. Saat masih muda, mereka sering suka jalan-jalan dengan beberapa temanku. Lang Dichden, siapa yang dia sukai sebelumnya, siapa yang akan dia sukai di masa depan? Apa hubungannya denganmu? Selidiki sedikit, saat Tan Nu bersekolah di SMA Jerman, siapakah orang yang diam-diam dia cintai? Kenapa dia begitu menyeramkan, ingin menggunakan perasaanku untuk menyakitiku? Hatinya sangat keras, dan hatiku lembut. Jika kamu tidak percaya kepadaku, kamu bisa masuk dan melihat. Kamu benar-benar pria paling pengecut yang pernah kulihat. Tan Nu harus buta untuk menyukainya selama 10 tahun. Dia benar-benar gila, dia gila karena menyukaimu begitu lama. Tahukah kamu, dia hidup sampai sekarang, dan dia menghabiskan separuh waktunya menyukaimu. Sejak SMA dia mulai menyukaimu, tahukah kamu semua itu? Sampai saat ini kamu masih belum memaafkannya, kamu keterlaluan. Jika kecelakaan sekecil apapun menimpanya, meski hanya aku akan membuatnya dan kalian semua bangkrut. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan tadi? Tidak bisakah kamu mendengar dengan jelas? Katakan semua yang baru saja dia katakan lagi untukku. Tidak boleh ada satu kesalahan pun, jika tidak, bonus akhir tahun akan hilang. Kamu juga adalah pria paling pengecut yang pernah aku lihat. Tidak perlu memarahiku Tan Nu, bagaimana dia bisa sebodoh itu? Bagaimana dia bisa menyukaimu seperti itu? Sejak dia lahir sampai sekarang, Tan Nu tidak pernah ingin menyakitiku. Saat itu dia menyukaiku, dia tidak diperbolehkan mengungkapkan perasaannya. Lama tak jumpa, apakah kamu merindukan aku? Itu kakak ipar. Kakak ipar, bisakah kamu sedikit berhati-hati? Jika kamu memberitahu sepupumu, dia akan memarahimu. Wanita muda itu sebenarnya tidak buruk. Bukankah ayahmu selalu ingin kamu menikah? Atau apakah kamu membutuhkanku untuk membantumu? Tidak perlu, aku bisa mengurus semuanya sendiri. Sebaiknya hal ini tidak terjadi, tolong beritahu aku, apakah dia pacar yang selalu kamu pikirkan? Iya, itu semua benar. Sudah berapa tahun kamu menyukainya? Gadis berhati lembut itu, kamu harus mengungkapkan perasaanmu padanya. Dia tidak seperti itu, biarkan Dao yang mengurus semua ini. Mari kita periksa psikologinya sedikit. Tan Nu, tuan muda ditipu dengan kekasih barunya di distrik Huavian ini. Bukankah dia mengejarmu? Aku mendengar bahwa lanskap Huavian adalah kawasan villa pemberian neneknya. Dia belum pernah membawa wanita manapun ke sana sebelumnya. Sepertinya dia serius dengan kekasih barunya ini. Sepertinya kalian berdua sudah saling menempel seperti lem selama beberapa waktu sekarang. Tidak, kami hanya berteman, tetapi gadis ini sangat genit. Kakak ipar, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya sekarang, dia bahkan membawaku ke sini. Jangan terburu-buru, ini bukan untuk kebaikanmu. Mari kita memprovokasi dia sedikit. Pastikan kamu memilih buah manis untuk dibawa pulang. Pergi minum dengan adikmu, atau uangnya akan segera terhapus. Bukankah ini kekasih baru gadis itu? Orang aslinya jauh lebih cantik daripada foto. Tuan Ko, dia memanggilku Tuan Ko Sao. Itu saja, dia membuat batasan yang jelas denganku. Wanita ini benar-benar diberkati, Tuan Ko lembut dan bijaksana dan akan menjadi pacarnya. Tamu-tamu Nona Tong sangat kacau. Aku Lak-Lak, mari kita minum bersama. Lak-Lak yang jahat, pasti memberi nama negara yang terdengar sangat palsu. Mengapa? Tidak perlu, aku masih menyimpannya. Jangan lihat lagi, itu sudah hilang.
Kamu dan adikku pergi ke tokonya seperti ini. Aku melihat kamu membuat masalah, lalu aku menghapus amarahmu. Beri aku sesuatu, anggap saja aku memintamu pergi, sekarang dia pasti akan membencimu sampai mati. Kamu benar-benar bodoh, menurutku kamu biasanya sangat gesit dan fleksibel, tetapi mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu bodoh saat melihat Nona Tong? Dia mungkin cemburu, jika dia tidak ingin mengusirnya pergi saja. Sudah lama ku bilang padamu bahwa dia punya niat buruk terhadapmu. Bagaimana kamu bisa melontarkan kata-kata ini di hadapanku Tong Tan? Apa yang kamu inginkan, aku juga bisa memberikannya kepadamu. Jika kepribadianmu tidak baik biarkan saja, pikiranmu juga tidak akan baik. Mencoba mengatakan dia romantis, dia tidak punya hati sama sekali, dia bahkan tidak menaruhmu di hatinya, dia tidak punya hati. Ada apa denganmu Leng Dichden? Aku tidak punya kekasih, apakah kamu percaya itu? Leng Dichden, apa kamu gila? Tuan muda Lan sangat suka menguping pembicaraan orang lain. Sudah ku bilang, dia hanya ingin bermain denganmu, apa yang dia mainkan denganmu? Aku peringatkan kamu, kamu boleh bermain apapun yang kamu mau, tapi jangan berani-berani menyentuh Tong Tan Nu, untuk menghadapiku, dengan sengaja menyakiti Tong Tan Nu, pria seperti apa kamu? Apa hubungannya denganku jika aku mengejar Song King? Aku beritahu kamu, bahkan jika penjaga umum mengabaikannya, aku tidak akan meninggalkannya. Aku juga memberitahu kamu, aku tulus padanya. Kamu memiliki rambut beruban yang panjang, menurutmu apa itu? Dia hanya sebatas mantan suami, kalian pasti ada di sini untuk mempermasalahkannya. Aku baik-baik saja, kendaraan penyelamat mencoba untuk terus mencoba menolong, terdengar seperti apakah kamu begitu membenciku sekarang? Sangat membencinya sehingga kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskannya. Malam ini, terlihat jelas bahwa dia sengaja mencoba bersikap agresif terhadapku, lalu dengan sengaja melukaiku. Aku tidak tahu mengapa, maaf, aku sangat menyesal, tapi itu terutama karena Leng Dichden melakukan kesalahan. Kamu dan Leng Dichden bertengkar, tapi kamu tidak melawannya. Dia tidak sengaja kalah darinya. Apa katamu, dia memukulmu? Saudaraku mungkin tidak melawan. Tapi dia memukulku, dia sengaja memprovokasiku lalu aku hanya pura-pura pingsan. Kamu terlalu jujur bukan? Aku benar-benar ingin kamu berdiri di sisiku. Aku tidak ingin kamu patah hati. Aku tidak suka merasa tidak aman, aku ingin sedikit jujur padamu. Apa menurutmu aku sedikit bisa dipercaya? Masalahmu masih belum terjawab, kamu masih belum mempunyai kekasih baru. Apakah kamu percaya atau tidak? Aku baru saja membayarnya kembali. Adik perempuan cantik itu adalah adik iparmu. Dialah yang menyebabkan masalah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tong Tan Nu, bisakah kamu mencoba menyukaiku? Sebenarnya aku tidak seburuk itu. Kamu istirahat untuk rombongan kerajaan, aku akan pergi dulu. Hei, sudah berapa lama kamu bertarung? Perutku terasa lapar, bisakah kamu membelikanku sesuatu? Jika kamu tidak ingin membelinya, aku akan membelinya sendiri. Apakah menyenangkan untuk pergi? Toh serba hanya punya bubur yang tersisa. Bisakah kamu membelikanku makanan ringan juga? Dia terluka dan tidak bisa makan sendiri. Baiklah, terima kasih sudah menjagaku. Tidak apa-apa, aku akan selalu menjagamu. Hei, aku punya tangan. Tanganmu ini baik-baik saja kan? Aku sudah minum air ini, terima kasih. Selama kamu setuju, apapun yang terjadi, kami pasti akan menikah di masa depan. Aku tidak peduli apapun. Apakah kamu benar-benar bertengkar dengan Kovan? Tentang apa semua ini? Jangan bicara lagi, bawa aku ke rumah sakit, dia benar-benar menendang perutnya. Tutup mulutmu, dia jelas-jelas memukulinya, tapi itu juga membuat Tong Tan merasa kesakitan padanya. Kamu benar-benar tidak bisa menang melawan dia dalam cinta. Cepat antarkan aku ke rumah sakit. Ya Tuhan, mengapa kamu ingin bertarung lagi? Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Mencoba membuatku marah, sengaja di depan Tong Tan untuk menunjukkan padanya aku memukulmu. Kamu benar-benar pintar, jadi apa yang kamu inginkan? Apa sebutannya untuk tentara yang tidak takut menipu musuh? Hei, siapakah orang yang menyentuhmu tadi malam? Orang bodoh itu juga kamu? Apakah kamu tidak takut aku memberitahu tujuanmu? Kamu tahu aku berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya. Tadi malam aku mengakui kesalahanku, sejujurnya, dia paling membenci orang sepertimu. Kovan, sekarang siapa yang paling dibenci Tong Tan? Dia mengetahuinya lebih baik dari siapapun. Itu mantan suamiku, apa yang kalian berdua ingin lakukan? Ini rumah sakitnya. Sebaiknya kita bertarung di lain hari. Tan Nu, apakah kamu datang ke sini untuk mengunjungiku atau karena kamu merasa tidak enak badan?
Mengenai kejadian semalam, aku minta maaf. Baiklah, aku menerima permintaan maafmu, kamu dapat pergi sekarang.